Sehat pagi dan semoga Anda hari ini kabarnya semuanya selalu sehat ya. Karena saya senang banget kalau misalnya Anda semuanya sehat berarti artinya Anda bisa nonton kami semuanya di layar kaca cuma di Jawa Pos TV. Nah, anyway, pagi hari ini kita mau ngobrol seputar masalah jerawat nih pemirsa di rumah. Ini biasanya permasalahan yang gak hanya dihadapi sama orang yang sedang jatuh cinta aja. Tapi kadang-kadang banyak sekali orang-orang yang mungkin sekarang ini lebih banyak ya untuk bisa beraktivitas kembali ke outdoor atau juga kembali ke kantor, itu kadang-kadang ya ketika kita stres, kadang-kadang ketika kita kerjaannya numpuk, itu biasanya ada jerawat. Tapi jerawat ini nggak hanya terjadi karena kita stres aja nih. Kadang-kadang juga terjadi karena kita mungkin itu kurang bisa untuk merawat kebersihan wajah kita. Misalkan kita biasanya habis ke kantor, pulang ke rumah, kita lupa nih untuk bersihkan sisa-sisa makeup di wajah kita. Langsung tidur gitu kan ya. Atau biasanya ketika kita bersihkan itu nggak terlalu bersih. Jadi akhirnya ada residu atau sisa makeup yang menempel. Itu juga bisa untuk menimbulkan jerawat. Kemudian satu lagi nih, terkadang kita salah pilih skincare atau salah pilih sabun. Kadang-kadang pun juga bisa bikin wajah kita jadi jerawat. Atau biasanya kan sekarang kita juga sudah harus mulai membiasakan diri ya. Walaupun COVID semakin menurun, tapi memang masker biasanya itu masih menjadi barang simpanan yang harus dipakai. Selain dompet sama handphone dibawa, masker juga kudu selalu dibawa ya. Masker tuh juga bisa loh memancing namanya jerawat yang timbul di wajah kita. Ada istilah yang mengatakan namanya masni atau masker yang bisa menimbulkan jerawat. Itu memang kadang-kadang agak sedikit ganggu banget ya. Kita dilema gitu kan. Masalahnya jerawat ini tuh biasanya memang lebih gampang hilang daripada bekasnya. Jadi kadang-kadang kita juga sedikit takut ya kalau jerawatan bukan takut bagaimana cara jerawatnya hilang, tapi kita takut bagaimana waktu nanti bekasnya tinggal di wajah kita. Nah, hari ini saya bersama dengan perwakilan dari Surabaya Skin Clinic ya, dan kita akan ngobrol dengan Dr. Ari Bandem seputar serba-serbi bekas jerawat. Kita akan sapa dulu yang sudah nongkrong nggak sengaja, walaupun beliau pakai batik tapi warnanya senada sama saya, coklat-coklat hari ini ya. Pagi Dr. Ari, Selamat pagi, apa Mas Rio. kabar? Sekali. Kita nggak janjian, Nggak tapi janjian. ya insya Allah temanya hampir-hampir sama gitu kan ya. Dok, tadi yang Makasih. udah aku katakan gitu ya, jerawat ini kan memang musuh bersama gitu. Oke. Semua orang pasti pernah ada Iya, jerawatnya gitu kan ya. iya, iya. Baik yang katanya wajahnya berminyak, wajah kering, itu semuanya pasti pernah lah paling nggak satu atau dua ada jerawatnya gitu Iya, kan. iya. Dokter boleh kasih pendahuluan dong. Sebenarnya kalau sebelum kita bicara masalah bekas jerawat, itu Iya, kan pasti kita ngomongin jerawatnya dulu iya, ya, Dokter iya, Arya. betul, betul. Apakah semua jerawat yang timbul itu akan meninggalkan bekas atau cuman jerawat yang tertentu aja? Monggo silahkan. Nah, ini dia. Ya, nggak pernah selesai ya kalau Hmm, bahas tentang jerawat. Jadi memang jerawat itu, Mas Rio, tidak hanya kita taunya kan biasanya karena usia remaja hmm, begitu. Jadi usia belasan hmm, tahun mulai puber begitu, itu biasanya salah satu tandanya adalah munculnya jerawat. Akan tetapi jerawat ini selain pada yang paling tinggi memang hmm. pada masa perubahan hormonal tersebut, tetapi jerawat bisa juga loh ya. Jadi para pemirsa juga harus tahu jerawat bisa muncul pada bayi Hmm, ada karena pengaruh dari hormon ibunya. hmm, Jadi kita sebut sebagai akne neonatal. Kemudian ya itu tadi populasi terbesar pada waktu remaja. Kemudian dewasa juga bisa Mas Rio. hmm, Jadi dewasa ataupun yang sudah dewasa lebih begitu hmm, juga bisa jerawat. Jadi jangan kaget gitu. Kadang-kadang pasien suka bilangnya, dulu saya nggak jerawat dok, tapi ini sekarang kok parah banget hmm, gitu. hmm. Jadi, nah kemudian betul sekali kalau jerawat itu pada umumnya nanti zaman dulu ya Hmm. kita yakin dia akan hilang. Jadi dia bisa self-limiting disease, artinya dia nanti kalau nggak diapa-apain juga dia akan berhenti Kayak COVID jerawatnya. dong berarti. Betul. Nah, akan tetapi yang kita tidak sukai Hmm, atau pasien tidak sukai kalau jerawatnya itu meninggalkan history, jadi hmm, meninggalkan tanda-tanda jejak pernah hmm. jerawat begitu. Nah, itu yang mungkin akan kita kupas lebih banyak hari ini. Oke, jadi sebenarnya nih kalau Anda sempat beranggapan bahwa jerawat itu memang timbulnya hanya waktu pas masa-masa remaja aja sampai dewasa gitu kan ya. Ternyata tadi dikatakan sama Dr. Ari Bandem bahwa balita atau bayi pun juga ada yang bisa kena jerawat.
memang jerawat itu berbeda-beda dan jenisnya pun juga berbeda-beda. Ketika Anda lihat di sosial media, sekarang mulai banyak nih influencer atau juga orang-orang yang pakai hashtag pejuang jerawat atau acne survivor. Jadi kan memang banyak banget orang-orang dengan bangganya itu ngasih influence kalau aku jerawatan, tapi ayo sama-sama kita berjuang gitu kan. Karena emang jerawat ini itu ngatasinnya nggak bisa sehari dua hari. Atau jerawat ini tuh ngatasinnya nggak bisa seminggu dua minggu. Tapi butuh perawatan yang rutin juga. Dan yang saya dengar juga nih, kalau jerawat itu ya, ketika kita rawat, walaupun sudah sembuh, tetap kita ada pos perawatannya. Jadi biar jerawat itu nggak balik lagi sama kita. Karena takutnya waktu pas sudah sembuh, kita abai ya, kita nggak aware lagi, itu yang namanya jerawat bisa kangen sama kita. Kalau udah kangen, dia akan reuni sama kita agak repot jatuhnya ya. Nah, bener nggak sih Dokter Ari? Saya tuh lihat di sosial media, Iya, di TikTok gitu ya, iya, itu banyak sekali orang-orang yang kasih hashtag acne survivor iya, gitu. Mereka ini tuh rata-rata memang pria sama wanita yang, mohon maaf ya Dokter Ari ya, yang namanya jerawat ini kan nggak cuman titik bentol satu dua gitu, tapi ketika kita tumbuh jerawat itu berbondong-bondong dia ngajak temennya iya, gitu. Memang bener. macam-macam jerawat ini apa aja? Kan ada Iya. istilah jerawat batu, Oh ya, jerawat radang, iya, jerawat kering, macam-macam. nah, Tapi yang kita tahu ya satu jerawat. iya. Monggo dok silahkan. Iya, jadi jerawat itu bisa memang dibedakan dari derajatnya Hmm. begitu ya. Jadi dia juga punya klasifikasi di mana kalau jerawat ringan itu biasanya hanya ada komedo, Hmm. kemudian komedonya mungkin ada yang mengatakan ada beberapa macam sih Hmm. apa untuk membaginya. Hmm. Tapi yang mudah mungkin kalau dia itu komedo misalnya dikatakan lesi atau apa bentol-bentolnya itu Hmm. kurang dari 30 gitu ya kalau mau menghitung. Kemudian Tuh yang PR tuh dihitung nah, jerawatnya tuh. menghitung komedonya. Kemudian kalau yang derajat sedang Hmm. biasanya itu sekitar mungkin tadi lebih dari 30 sampai 125 Mas Rio. Jadi Hmm. dihitungin satu-satu komedonya atau juga ada jerawat yang meradang. Hmm. Begitu. Jadi lesinya itu nah bahkan kalau lebih dari itu ataupun yang ada kiste biasanya itu jerawatnya yang besar-besar Hmm. ya yang apa yang menakutkan menurut Hmm. pasien karena juga sakit kadang-kadang sampai dia itu mengeluh ada gejala panas Hmm. begitu jadi artinya mengganggu gitu Hmm. ya secara sistemik nah itu jerawat yang parah gitu ya atau Hmm. derajatnya yang berat. Nah, yang paling penting sebetulnya kalau dalam jerawat karena faktornya kan multifaktorial kita Hmm. sebut. Jadi ada 4 pilar begitu ya kita Hmm. sebut. Satu memang ada pengaruh hormonal. Kemudian yang kedua biasanya karena pengaruh hormonal, Hmm. jadi lapisan kulit atas itu terganggu dia untuk keratinisasinya. Jadi melepasnya itu jadi makin rapat-rapat lah kita sebut ininya sel-sel sel-sel kulit tersebut. Hmm. Kemudian juga karena pengaruh hormonal, kelenjar sebasea atau kelenjar yang menghasilkan sebum begitu. Nah, itu juga dia produksinya makin banyak begitu. Sudah makin banyak produksi, kemudian ada di sana memang ada apa ya kita sebut sebagai P. acnes. Jadi ada bakteri yang sebetulnya juga bertumbuh karena faktor hormonal tersebut sehingga makin banyak, radang makin berat. Nah, semua proses ini menyebabkan jerawat itu menjadi sulit untuk ditangani karena memang harus semuanya. Jadi tadi lapisan atasnya sudah rapat, produksi banyak nggak bisa keluar, makanya muncul yang namanya komedo tadi. Jadi komedo-komedo itu banyak apa ada di kulit itu muncul. Nah, kemudian proses radang, kemudian nggak dirawat ya, atau perawatannya salah. Nah, akhirnya proses ini terus aja bersiklus begitu. Jadi nggak selesai-selesai. Jadi kalau mau mengatasi jerawat tuh nggak bisa memang yang sebagian aja kudu menyeluruh ya dokter ya. Ini mohon maaf kita harus potong sebentar karena memang kita harus jeda terlebih dahulu. Tapi tadi dikatakan sama dokter Ari sebelumnya bahwa yang namanya jerawat ini tuh juga faktornya memang multifaktorial ya. Nah nanti waktu pas kita akan kembali setelah jeda iklan, saya akan undang Anda tuh bisa bertanya silakan saja. Nomornya udah kami tayangkan dari tadi. Sekarang kami punya 2 call interaktif ya, Anda boleh pilih salah satu, silakan saja. Dan kami akan kembali menyapa Anda di program Sehat Pagi di Jawa Pos TV.
Kita bersama dengan Dokter Ari ya untuk pagi hari ini di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Tadi udah kasih tahu nih sama Dokter Ari kalau jerawat itu emang permasalahan yang lumayan agak sedikit kompleks karena kita juga harus tahu bagaimana cara mengatasinya. Nah, tadi disebutkan kisi-kisi di awal kalau memang ada macam-macam dan segala usia sepertinya memang bisa punya peluang ya untuk terkena yang namanya jerawat. Nah, sebelum kita akan membahas seputar bekas jerawatnya, ini kan yang memang jadi apa ya, menjadi sebuah yang nggak pengen kita dapatkan gitu ya, permasalahan yang nggak pengen kita alami seperti itu. Karena ketika sudah ada bekas jerawat, itu penanganannya akan, wih, susah banget ya, mulai perawatan A, B, C, dan juga sebagainya. Tapi saya mau tanya sebentar sama Dokter Ari sebelum nanti saya akan juga buka kesempatan buat Anda tuh bisa bertanya langsung ya, karena sudah ada beberapa yang masuk di operator dari Jawa Post TV. Tapi Dokter Ari, ini supaya nggak jadi perbincangan dan debat kusir di sosial media gitu kan ya. Penyebab jerawat itu sebenarnya apa gitu? Apakah memang karena hormon atau karena jenis wajah jadi gampang jerawatan atau memang faktor makanan seperti kalau kita makan kacang gitu ya, itu bisa bikin jerawat gitu. Kacangnya disalahin. Apa memang kacang ini punya salah gitu kan ya? Bener atau enggak? Jadi supaya pemirsa di rumah ini nggak kemakan mitos ya. Tapi kalaupun benar ya ternyata oh ya kudu pelan-pelan gitu. Gimana? Iya. Yang paling sering kalau pada waktu konsultasi setelah kita jelasin tadi 4 pilar itu, nah pasti pertanyaannya adalah, "Dok, saya ini harus menghindari makanan apa?" gitu. Nah, karena ternyata memang dalam penelitian-penelitian kita melihat memang faktor what you eat juga What you get what you get juga. Jadi makanan terutama kalau kita lihat satu mungkin pedas ya. Kalau itu suka kita tekankan karena kalau makanan yang spicy food begitu dia itu juga merangsang untuk kelenjarnya lebih aktif begitu. Nah, kemudian yang sering juga produk dairy atau susu ya. Biasanya mungkin ini para fitness begitu ya. Nah, itu biasanya ada susu protein, ada whey protein, kemudian juga coklat ya, atau yang indeks glikeminya tinggi. Nah, itu memang ditenggarai juga akan dapat meningkatkan atau membuat jerawatnya jadi muncul lagi begitu. Nah, itu karena faktor tadi kan hormonal, jadi dia disebut sebagai insulin growth factor gitu. Jadi mirip seperti insulin yang nantinya akan meningkatkan kejadian jerawat gitu. Jadi memang betul sih, makanan-makanan itu bisa ada pengaruhnya ya? Ada. Tergantung ke sensitivitasan tiap orang ya Dokter Ari ya. Ada yang orang makan kacang banyak ya sampai dia jadi bandar kacang, tapi dia nggak ada masalah apa-apa ya. Ada orang yang mungkin cuma tester doang dimakan kacang, tapi ternyata ketika dia cuma tester doang, besokannya ada gitu. Alergi ada nggak Dok? Iya, jadi biasanya dihubungkan itu tadi sedikit dia sensitif ya, karena tadi dia lagi meradang, biasanya gitu apa aja yang ditempelin atau dikonsumsi rasanya itu bisa mencetuskan memperparah jerawatnya. Baik, kita akan pertanyaan yang pertama. Sebelumnya saya akan juga lanjut kembali di perbincangan kita untuk pagi hari ini. Ada ya Mas, sudah ada yang tanya. Selamat pagi dokter, saya Nita. Dok, apakah benar pemakaian sunblock itu juga bisa mempengaruhi timbulnya jerawat? Satu, saya kalau pakai sunblock wajahnya lebih gampang berminyak. Apakah itu wajar? Dua, sunblock yang seperti apa yang tidak menimbulkan jerawat? Ataukah memang tidak bisa? Maksudnya berarti, jadi saya tangkap dua pertanyaan ya. Yang pertama, kalau pakai sunblock kok kayaknya lebih jadi berminyak ya. Apakah itu nih yang menyebabkan jadinya malah mungkin gampang jerawatan? Yang kedua, apakah ada sunblock yang memang nggak menimbulkan jerawat? Kalaupun memang iya gitu ya. Gimana Dok? Silahkan. Iya, bagus sekali pertanyaannya. Emang iya ya? Iya betul. Jadi banyak sekali kita juga menemukan bahwa pasien itu mengeluh kalau memakai sunscreen atau sunblock itu mudah
jerawatnya mudah muncul begitu. Jadi pada waktu kita treatment jerawat kan itu tetap karena kita memakai bahan-bahan yang hipersensitif terhadap matahari atau sinar. Makanya paginya itu mesti diberi sunscreen begitu. Nah, kita beberapa kasus jadi setelah pakai sunscreen dia lebih merah lagi, kemudian lebih meradang lagi. Nah, itu saya kira juga memang betul Mas Rio. Jadi karena kandungan dari sunscreen itu kan macam-macam. Jadi memang dia kalau yang artinya sunscreen yang kimia ya. Jadi dia kan ada sunscreen itu bahannya ada yang physical sunscreen, ada yang chemical sunscreen. Nah, chemical sunscreen ini memang justru kadang dia bentukannya tuh lebih berminyak memang. Jadi otomatis karena dia melapisi kulit yang banyak produksi sebum, jadi memang dirasa dia akan lebih sticky ya. Kemudian dia menjadi acnogenic gitu. Jadi dia prone untuk munculnya jerawat. Jadi begitu. jawaban yang pertama sama kedua sudah terjawab ya. Memang sunscreen ini ada potensi untuk bisa menimbulkan jerawat gara-gara memang nanti punya resiko untuk membuat wajah kita jauh lebih cenderung berminyak. Betul. Kalau berminyak kan memang jerawatnya lebih gampang timbul gitu ya. Jadi dia menempel begitu kan. Seperti tadi saya bilang kalau sel-sel dari lapisan kulit tersebut menjadi lebih rekat, kemudian sebumnya lebih banyak produksinya. Nah, kalau kita tempelkan lagi gitu kan sunscreen yang kebetulan dia memang yang berminyak, nah itu jadi lebih nggak nyaman pasiennya begitu. Oleh karena itu tadi pertanyaan kedua kan ada nggak sunscreen? Ada. Jadi sunscreen itu formulasinya juga selalu berkembang. Jadi dari yang tadi berminyak dia ada yang disebut sebagai oil free. Nah, oil free, kemudian juga kandungannya tadi kita mesti lihat. Kalau bisa, biasanya kita akan pilih yang ke physical. Jadi yang ada zinc oxide atau titanium oxide sebagai pelindung daripada paparan sinar dan dikurangi zat kimia yang lain begitu. Oke. Dan formulasinya pasti itu oil free tadi, nggak terlalu berminyak begitu. Jadi cari sunscreen yang memang bebas minyak ya, karena kandungannya itu macam-macam seperti itu ya. Ada yang chemical, ada yang juga memang non chemical. Iya, betul. Jadi silahkan boleh dicari sunscreen yang memang sesuai dengan kebutuhan wajah Anda. Kalau untuk wajah memang cenderung kering ya, pakai yang agak berminyak nggak masalah ya dok ya. Tapi kalau emang bawaannya nih wajahnya udah cenderung gampang berminyak, ya carilah sunscreen yang oil free. Karena seperti menggarami air laut nanti jadinya ya. Jadi wajahnya udah berminyak nih, pakai sunscreen yang nggak oil free, malah jatuhnya gampang berjerawat gitu ya. Baik, dari Kak Al Jawawi. Ini mungkin tadi Kak Al Jawawi kurang begitu nangkep gitu ya, karena sudah kita bahas tapi nggak lengkap gitu. Pertanyaan cuma singkat dok. Dari Kak Al Jawawi ini, saya mau bertanya, apa saja makanan yang menyebabkan jerawat? Baik, langsung terang-terangan ya. Gara-gara dokter tadi bilang katanya makanan juga punya potensi. Emang apa aja nih dok? Tolong dikasih tahu gitu ya. Jadi ini pertanyaan yang memang harusnya individual sifatnya, tapi pasti setiap konsultasi tentang jerawat itu pertanyaannya pasti muncul. Iya, makan apa yang harus dihindari gitu, atau makanan apa yang harus dikonsumsi. Apa memang? Nah, itu dia. Saya ulang lagi, jadi sedikit kalau makanan yang telah dibuktikan ya, telah berperan dalam timbulnya jerawat, yaitu tadi yang indeks glikeminya tinggi, artinya yang sweet atau yang manis ya. Makanan yang kekinian kelihatannya yang processed food begitu ya. Kemudian produk susu, keju ya. Nah, benar sekali sama kacang tadi kita sebut. Kemudian yang spicy food ya. Baik. Jadi mungkin itu ya sekalian supaya kulit kemudian tubuh kita ini lebih sehat, kita hindarilah makanan yang banyak diproses ya. Nah, kemudian makanan kekinian memang enak tuh. Jadi sebentar lagi kita lihat fotonya ada di medsos itu boba gitu kan. Nah, mungkin kita harus pilih yang olahannya atau jangan sering-sering. Ya. Jadi gini ya Kak Al Jawawi, kalau nggak salah baca namanya tadi, menurut penelitian, jadi sini sudah ada jenis-jenis makanan yang memang sudah diteliti dan ternyata hasilnya
itu makanan-makanan ini punya peran untuk timbul jerawat di wajah kita. Yang pertama tadi dikasih tahu adalah makanan yang cenderung manis-manis. Lalu selain makanan yang manis-manis itu adalah produk-produk turunan susu seperti susu atau juga keju. Lalu kemudian ada juga memang kacang ya dok ya. Oh, Kacang ini juga memang ya. ya kacang ini sehat karena kan kalau orang diet makannya kacang-kacangan. Apa karena Tapi kacangnya digoreng ya Mas ya? nah itu dia. Cuman Mungkin. intinya lebih bijak aja gitu. Kalau kacang yang raw food mungkin atau sayur kacang ya kacang panjang apa nggak apa-apa. Cuman kalau kayak Iya. snack kacang-kacangan ya Nah, itu. bijaksana aja. Sama yang terakhir nih yang suka makan pedas, ternyata pedas itu juga punya pengaruh atau andil penting terhadap timbul atau tidaknya jerawat. Tapi sekali lagi ini semua sudah ada datanya, jadi emang punya pengaruh untuk bisa menimbulkan jerawat di wajah. Cuman aplikasinya pada setiap orang itu berbeda-beda dan resiko faktor timbulnya jerawat prosentasenya setiap orang itu juga berbeda-beda. Ada orang yang suka makan pedas tapi dia jerawatnya biasa aja. Ada orang yang suka makan pedas tapi jerawatnya memang nggak biasa. Itu juga memang ada. Tergantung dari kita sendiri juga ya. Kita akan jeda sebentar. Kami akan kembali habis gini. Anda jangan kemana-mana ya. Anda masih bersama dengan kami di program Sehat Pagi. Dan pagi hari ini saya ngobrol dengan Dr. Ari nih, perwakilan dari Surabaya Skin Center. Kami akan kembali. Ya, memang topik kita untuk pagi hari ini kita akan ngobrol tentang bekas jerawat itu bagaimana cara mengatasinya. Dan untuk Anda yang sudah bertanya lewat call center interaktif dari Jawa Post TV, mohon sabar sebentar ya. Kami nanti akan bacakan kok satu persatu. Memang nggak bisa semuanya, tapi kami akan berusaha yang sebaik mungkin ya. Dan juga kami akan mengatur supaya dialognya juga bisa berjalan dengan lancar. Dokter Ari, memang Iya. semua jerawat itu pasti ada bekasnya, atau ada nggak Iya. jerawat yang memang ada jerawat ini Iya. atau jerawat batu mungkin misalkan ya atau apa gitu yang memang ketika dia sembuh dia nggak akan ada bekas jerawatnya atau jerawat yang timbulnya satu-satu biasanya. Tapi kalau jerawat yang berbondong-bondong itu biasanya ada jerawatnya itu bekas gitu. Atau gimana Dokter Ari? Ya, jadi satu yang paling penting kita tekankan itu adalah untuk mencegah bekas jerawat. Jadi jerawatnya harus cepat diobati, Mas Rio. Gitu. Jadi artinya kadang orang kan menyepelekan nih. Ya. Walaupun dia satu jerawatnya nanti hilang kok dok, gitu. Nggak, salah ya. Jadi begitu muncul tadi komedo, komedo sudah menjadi suatu infeksi. Nah itu harus cepat ditangani. Karena prosesnya akan berlangsung terus. Proses radang yang terus menerus, kemudian itu yang akan meninggalkan bekas jerawat tadi. Gitu. Jadi bekasnya itu bisa hanya mungkin slide ya, kemerahan atau warnanya yang berubah jadi nanti hitam begitu atau coklat kehitaman. Kemudian yang paling artinya yang paling mengganggu nantinya adalah bekas kalau dia meninggalkan bekas parut atau yang kita sebut bopeng atau yang kita sebut sebagai scar acne. Itu yang akan menyebabkan kita masuk ke bab berikutnya. Jadi nggak sampai di situ saja. Karena mungkin kalau dulu orang yang wajahnya bekas jerawat, ada jaringan parut atau bopeng itu mungkin nggak terlalu bermasalah kalau dulu. Tapi sekarang kelihatannya kan orang semakin ingin tampil lebih baik. Kemudian akan memudahkan juga Mas mungkin mencari pekerjaan, ya kan? Itu sudah kayak di negara-negara yang maju ya. Jadi penampilan itu juga memang akan dinilai first impression kan. Nah, artinya yang paling penting adalah jerawat itu harus diobati. Keringan-ringannya itu harus diobati karena itu tadi dia akan menimbulkan bekas yang lebih sulit untuk kita hilangkan. Nah, kalau untuk pengobatan jerawat itu memang ada ya, kalau kita lihat bisa sembuh dalam berapa hari itu pasti nggak benar. Nah, memang idealnya jerawat itu sembuhnya berapa periode gitu, idealnya. Iya, jadi kalau yang mungkin yang ringan tadi biasanya berhubungan dengan menstruasi seperti itu atau pada orang-orang yang jerawatnya ringan banget, nah itu bisa dengan pengobatan yang dibeli sendiri Mas Rio ya, yang drugstore begitu. Nah, kemudian ada populasi di mana jerawat ini membutuhkan waktu untuk meregulasi kembali tadi sel-sel yang rapat, kemudian produksi yang berlebih, kemudian bakteri yang ada di sana supaya dia
populasinya turun itu butuh waktu. Kita biasanya sampaikan memerlukan waktu 12 sampai 16 minggu biasanya. Kalau yang tadi derajat Agak lumayan ya. jadi sering pasien tuh inginnya kalau ketemu sekali besok sudah hilang. Nah itu sering sekali kalau yang sudah datang pada kami di klinik itu biasanya sudah coba dulu dengan regimen yang di rumah atau yang drugstore tersebut. Nah itu biasanya tidak bisa ditanganin, makanya harus datang ke dokter. Oke. Jadi sebenarnya udah ada waktu tertentunya. Jerawat itu bisa sembuh itu memang nggak bisa cepet ya Dokter Ari ya. Jadi butuh kesabaran gitu kan. Dok, ada istilah nih tadi juga sempat ditanyakan, cuman memang saya lupa tadi siapa yang tanya ya, tapi udah kebaca gitu. Jadi ini buat yang bertanya, mohon maaf saya tadi lupa siapa yang nanya, cuman saya ingat pertanyaannya apa. Dokter, ditanyakan seperti ini. Ada istilah itu breakout ya. Jadi ketika orang pakai salah satu skincare tertentu, itu katanya memang sengaja di breakout kan. Jadi kayak ketika pakai skincare, terus kemudian jerawatnya muncul banyak gitu ya. Lalu kemudian ketika ditanya, iya memang dikeluarkan semua jerawatnya. Karena ada serem ya dok ya. Kan orang itu berpikir kalau dikeluarkan semua racun-racunnya biar dihabiskan, tapi entah takutnya nanti bekasnya tambah banyak potensinya ya gitu. Istilah breakout ini sebenarnya tepat nggak sih dok? Atau yang seperti apa? Monggo silakan. Betul. Jadi Mas Rio ini pinter-pinter ya. Ini tadi soalnya ada yang tanya breakout, saya ngamper gitu. Oh iya, cuma saya lupa tadi yang mana yang nanya gitu. Iya. Jadi breakout ya itu biasanya memang ada sedikit miss gitu. Jadi biasanya kalau proses jerawatnya sendiri gitu ya, memang itu kan berlangsung terus kan, dalam periode di mana hormonalnya memang sedang aktif ya. Kemudian tadi karena dari pokoknya harus hormonal dulu gitu ya kita sebagai awal. Kemudian nanti itu tadi sel-sel jadi makin rapat, kemudian juga kelenjar sebasea produksinya banyak. Nah itu jangan lupa, itu bukan kita ngomongin satu biji dari yang kelenjar sebasea, tapi hampir seluruh permukaan kulit kan terpengaruhi. Jadi kadang-kadang itu dia bersiklus, sehingga muncul misalnya tadinya di pipi kanan, kemudian jadi pipi kiri, jadi nah pada waktu pengobatan sering dia kelihatannya seperti dia itu dikeluarkan semua gitu, padahal nggak harus. Kalau semakin dini kemudian tepat pengobatannya ya sudah berhenti gitu. Jadi kadang-kadang itu ya yang sering pasien bilang itu mukanya jadi jelek dulu nggak sih dok? Nah itu dia. Nah, mukanya jadi jelek dulu nggak semua harus begitu. Karena sebenarnya itu sudah alamiah perjalanannya, memang dia nggak diterapi juga dia buruk keluar sendiri. Oke. Nah itu alamiah memang terjadi ada waktunya, makanya kita sampaikan bahwa ini membutuhkan kurang lebih untuk menormalkan semua kejadian tadi itu 12 sampai 16 minggu. Itu rata-rata, tapi nggak juga sering pasien datang sekali ternyata karena ringan, kemudian dia juga cocok ya dengan hal-hal kadang-kadang gini, pengobatannya udah benar tapi di rumahnya itu sering ada hal-hal lain yang mengganggu gitu. Misalnya sudah dari pengobatan misalnya kan itu selalu ada sabun ya, kemudian ada krim pelembab atau moisturizer ya. Kemudian juga ada tadi krim untuk memperbaiki dari keempat faktor tadi. Kemudian, nah itu biasanya pakemnya udah ada, tapi kadang-kadang ini pasien itu satu misalnya saking rajinnya agresif mencuci, atau picking ya, cuci karena penasaran tuh mau lihat si jerawat, jadi itu atau dipencet salah gitu, atau kadang-kadang ini misalnya kasih misalnya yang sering itu adalah masker begitu. Nah padahal justru itu bahan-bahan mengiritasi, sehingga ya itu tadi dia munculnya seolah-olah tambah breakout, tambah purging gitu ya, istilahnya keluar semua begitu. Oke. Jadi intinya adalah jawabannya tidak selalu harus breakout gitu ya. Betul. Memang ada yang breakout tapi ada juga yang enggak. Jadi intinya enggak selalu itu breakout ya. Betul.
Karena kalau misalkan breakout itu takutnya nanti malah jadi makin potensi adanya bekas jerawat makin banyak ya dok ya. Betul, yang ditakuti itu kan sama Baik. pasien. Lalu kemudian satu lagi nih dok, masalah kita tuh memang haruskah rutin facial dokter? Nah, Karena katanya ada yang bilang jerawat yang tidak dikeluarkan alias yang tertahan di dalam pori-pori ini kalau nggak dipencetin dalam hal tanda kutip ya, maksudnya dibersihkan secara baik dan juga benar, itu dia nanti akan malah jadi ya ini tadi orang yang bilang bibit bekas bakal jerawat. Bener nggak dokter? iya, betul. Jadi gini, kalau untuk facial itu memang sebaiknya dikerjakan oleh yang sudah certified, artinya sudah terlatih. Karena gesekan atau proses facial sendiri kalau salah itu justru merangsang untuk jerawatnya lebih aktif begitu. Jadi cara untuk misalnya untuk cleansingnya, kemudian juga untuk terutama untuk ini ya mengeluarkan tadi komedo atau kita sebut ekstraksi komedo itu juga ada ilmunya Mas Rio, jadi nggak boleh sembarangan. Mana yang boleh, mana yang harus ditunggu proses radangnya supaya dia tenang dulu. Nah, itu juga semua ada ilmunya begitu. Sehingga facial tidak apa-apa kalau asal dikerjakan oleh yang sudah terlatih begitu. Nah, yang penting juga itu tadi regimen treatment yang dilakukan setiap hari. Jadi apakah itu facial, apakah itu chemical peeling, atau mungkin mikrodermabrasi, ataupun misalnya laser pun, nah itu hanya adalah adjuvan, kita sebut treatment tambahan supaya perawatan jerawat ini lebih cepat hasilnya. Oke, gitu. Jadi emang itu Boleh. penunjang. Iya, penunjang atau adjuvan. Gitu. Jadi biar kalian bersih gitu ya. Iya, jadi itu tapi harus tepat ya. Jadi kalau salah jerawatnya hasil dari sebumnya mesti keluar, itu karena salah tekanan dia justru masuk. Nah, masuk dia membentuk kiste. Nah, membentuk kiste radang, nah ini lebih sulit lagi. Perlu diatasinya. Nah, itu dia. Jadi makanya boleh kok facial itu asal dikerjakan oleh orang yang sudah terlatih. Baik, kita akan jeda sebentar ya pemirsa di rumah, jangan kemana-mana. Dan kita nanti akan kembali segmen berikutnya. Waktu pas yang berikutnya saya akan tanya, treatment apa-apa aja nih yang bisa kita pilih atau kita gunakan kalau kita mau menghilangkan bekas jerawat atau yang paling gampang disebutnya adalah bopeng ya, atau scar di wajah. Itu kan memang paling susah. Harus diapakan? Apakah bopeng atau scar itu bisa pakai krim atau harus ada tindakan yang tertentu? Kita akan kembali di program Sehat Pagi. Kita kembali di program Sehat Pagi. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih, gitu kan. Banyak yang mengklaim di toko online gitu ya, kalau ada yang memang menjual krim atau penghilang bekas jerawat alias bopeng, gitu kan. Bopeng atau bekas jerawat itu memang hal yang memang menjadi sebuah musuh kita bersama ya. Dan terkadang juga ada yang bilang kalau ngilanginnya itu agak susah gitu. Harus dengan tindakan tertentu. Tapi ada yang mengklaim kalau bisa dengan krim tertentu. Wah, enak nih berarti ya. Ini ngomong ada Dokter Ari, saya akan numpang tanya juga dokter. Bekas jerawat apa yang bisa kita lakukan untuk supaya bekasnya bisa hilang? Bekas di sini itu kan ada macam-macam ya, tapi yang paling sering itu bukan yang bekas hitam-hitam. Tapi yang paling sering itu biasanya bekasnya bopeng gitu kan, Dok. Ini gimana, dokter? Kita bahas dari bekas yang ringan dulu, yang kayak hitam ya biasanya ya, Dok ya, atau gelap gitu ya? Iya, jadi saya sih membaginya yang untuk bekas jerawat itu jadi dua. Jadi faktor warna. Jadi warna itu biasanya ada yang kita sebut sebagai post inflammatory erythema. Jadi wajahnya itu merah aja ya, tempat-tempat jerawatnya tadi itu sudah nggak sudah nggak sakit, sudah nggak timbul, tapi kok merah aja di daerah-daerah yang tadi ada jerawatnya. Kita sebut sebagai post inflammatory erythema. Jadi erythema itu merah, Mas Rio. Kemudian warna yang kedua itu adalah dia warna coklat atau hitam. Kita sebut sebagai post inflammatory hyperpigmentation. Jadi hiperpigmentasi, kemudian erythema. Kemudian tadi kan masalah warna. Kemudian yang bekas jerawat yang berikutnya itu adalah tekstur. Nah, tekstur ini yang tadi cocok sama yang disebut sebagai bopeng ya, jaringan parut ya, kemudian scar acne. Nah, ini pun
jenisnya juga bermacam-macam bentuk dari teksturnya tersebut yang apa ya, karena tadi jadi proses apa namanya, jerawat ini infeksi atau proses radangnya itu berlangsungnya terus-menerus sehingga merusak jaringan kulit tersebut. Jadi di atas lapisan epidermis, kemudian di dermis itu kan ada jaringan kolagen, ya, elastin. Nah itu yang rusak begitu sehingga dia menarik yaitu kulitnya. Nah, sehingga dia bentuknya bisa ice pick scar, kemudian bisa rolling scar, kemudian scarnya bisa bentuk box begitu. Nah inilah yang kita secara awam sebut sebagai bopeng gitu ya, bopeng atau scar acne begitu. Nah pertanyaannya, harus diapakan bekas jerawat itu Iya, dokter, nah itu dia treatmentnya? PR panjang. PR panjang. Jadi nggak bisa pakai jarak singkat. Iya, jadi makanya tadi kalau kita yang sekarang yang belum ya, yang belum kejadian mengalami bopeng tapi masih jerawat, cepatlah diobati jerawatnya sehingga tidak jatuh ke proses yang tadi kita sebut sebagai bekas daripada jerawat begitu. Nah, kalaupun sudah nih kejadian kan sudah terjadi, sudah terlanjur terjadi, jangan putus asa juga karena bekas-bekas jerawat yang jaringan bopeng atau parut tersebut bisa ditangani, bisa dibuat mulus kembali, gitu. Oke. Harus laten. Nah, sekarang dok, treatment apa nih yang memang cocok untuk menghilangkan bekas jerawat seperti itu, dokter? Apa treatmentnya? Jadi treatmentnya tentu satu, tetap mask cream itu sangat berperan karena akan dikerjakan setiap hari di rumah ya, yang disebut sebagai krim malam biasanya. Nah itu adalah isi-isinya adalah bahan-bahan yang dapat meregenerasi kulit ya. Salah satunya mungkin tretinoin, kemudian untuk bahan-bahan pencerah tadi bisa isinya yang vitamin C, azelaic acid, kemudian mungkin kalau memang dia hitam dan gelap bisa pakai brightening agent seperti hidroquinon, ya, niacinamide, banyak sih itu. Itu salah satu yang kita sebut sebagai topical atau krim. Kemudian hal lain yang bisa dikerjakan untuk mempercepat proses perbaikan kulitnya itu adalah dengan chemical peeling misalnya ya. Kemudian juga yang mungkin sekarang lagi mendapatkan tempat karena hasilnya memang jauh lebih efektif, lebih cepat, itu memakai laser. Ya, jadi ada laser, misalnya fractional laser, kemudian ada yang sekarang yang baru tuh pico laser, ya. Nah itu semua tujuannya adalah untuk memperbaiki tekstur dan warna daripada bekas jerawat tadi. Oke, baik. Ini ada pertanyaan yang selanjutnya nih. Selamat pagi dokter, gimana cara mengobati beruntusan dan bekas jerawat yang hitam? Perawatan sehari-hari pakai basic skincare, lalu eksfoliasi 2 hari sekali, masker seminggu 2 kali, eksfoliasi 2 hari sekali, masker seminggu 2 kali. Kulit saya berminyak, apakah sudah benar caranya? Oke, baik. Jadi baik. Maskernya seminggu 2 kali. Aku kadang-kadang sehari enggak, sehari gitu. Alternate ya berarti. Iya, alternate kayak puasa lah. Ya bagus sekali ya. Jadi tadi yang bertanya itu kelihatannya sudah rajin ya, termasuk yang rutin, yang rajin. Jadi sudah betul ya. Jadi kalau dilihat itu pemakaian krim sudah ada, kemudian juga tadi eksfoliasi ya. Nah, itu mungkin bisa dikerjakan di rumah. Tapi kalau memang hasilnya belum ada kelihatan, jangan ragu untuk datang ya, karena kita masih punya senjata lain. Yaitu tadi chemical peeling misalnya. Jadi kita melakukan salah satu eksfolian tadi kan mungkin secara fisik ya. Nah, ini bisa dengan pemakaian bahan-bahan kimia itu bisa kita lakukan secara lebih terarah begitu. Sehingga dan hasilnya bisa lebih didapatkan karena udah penelitiannya udah banyak nih gitu. Jadi pemakaian bahan kimia atau kita sebut chemical peeling, terutama misalnya kalau yang scarnya itu bentuk ice pick. Ice pick itu yang tajam-tajam dalam. Nah itu kita biasanya pakai yang namanya TCA cross. Jadi chemical peelingnya itu spot ya, jadi di tempat-tempat yang ada ice pick scar
kita tutulkan gitu Hmm. ya. Jadi dengan teknik bisa dengan dengan alat yang kecil begitu. Nah, kita masukkan sehingga itu akan meregenerasi kulit. Jadi kulit yang rusak dihilangkan, kemudian menumbuhkan kulit yang baru sehingga kulit bisa naik lagi, bisa rata lagi. Nah, kemudian juga bisa lagi kita lakukan misalnya radiofrekuensi gitu ya, bisa. Kemudian derma roller, jadi artinya jaringan-jaringan yang rusak itu dipecahkan gitu lah, artinya di breakdown sehingga nanti akan muncul lagi, kita rangsang jaringan dermis ini supaya menghasilkan jaringan yang lebih sehat, lebih kuat sehingga lebih rata begitu. Oke. Gitu. Jadi kalau tadi dikatakan dia ngasih tahu nih apa ya, menu-menunya sehari-hari, basic skincare-nya gitu, udah targetnya udah bener gitu kan ya. Cuman hasilnya mungkin lambat. Ya, kita akan coba tuh jeda sebentar, kita masih ada segmen lagi ya di program Sehat Pagi, dan di selanjutnya saya juga akan tanya bagaimana cara untuk basicnya, karena kan memang bekas jerawat gak akan ada kalau jerawatnya itu dirawat ya. Nah, bagaimana cara merawat jerawatnya supaya nggak ada bekas jerawatnya? Kita akan kembali habis jeda iklan. Kita akan coba tuh tanyakan dengan Dr. Ari ya, perwakilan dari Surabaya Skin Center. Kami akan kembali. Nggak kerasa udah segmen terakhir untuk pagi hari ini. Tadi kita udah menyapa Anda mulai dari jam 6 pagi ya. Dan seperti biasa, kalau udah segmen terakhir itu akan saya tanyakan gimana cara tips-tipsnya ya. Karena kalau kita ngobrol seputar bekas jerawat, itu pasti nggak akan ada kalau kita udah bener di perawatan pertamanya. Jadi semoga Anda bisa lihat tayangan kami sampai dengan akhir sekarang, supaya Anda nggak mengalami yang namanya bekas jerawat ya. Karena agak sedikit susah, jerawatnya gampang hilang ya, bekasnya lama gitu. Walaupun jerawat ini yang dikatakan mudah hilang, nggak cepat-cepat juga gitu ya, karena juga butuh waktu belasan minggu. Gimana dokter caranya untuk supaya kita terhindar dari bekas jerawat kalau pas kita lagi jerawat? Iya, jadi satu tadi pokoknya harus diobati, proses radangnya harus di stop begitu. Jadi harus dihentikan proses peradangan yang sedang terjadi. Itu nomor satu, karena proses peradangan itu adalah awal dari kelanjutannya rusaknya jaringan, ya, rusaknya kolagen, rusaknya elastin. Nah, itu yang akan meninggalkan tadi yang kita sebut sebagai bopeng. Itu yang pertama, itu saja sebetulnya yang paling utama. Jadi, dan itu memang ya mulai dari pengobatannya, kemudian dari makannya, dari cara pembersihannya, kemudian juga tadi yang penting juga itu saya biasanya sih ganggu pasien ya. Saya bilang saya tambahin ya resepnya dengan tali rafia gitu. Karena biasanya pasien itu obsesif ya. Jadi sering sekali kita ngobrol gini aja dalam 1 menit itu sudah berapa kali pegang-pegang wajahnya gitu, pegang-pegang jerawatnya sehingga kulit yang harusnya diistirahatkan, saya istilahkan, karena dia kan ingin merepair, ingin melakukan wound healing secara alamiah. Nah, itu juga dia butuh ketenangan begitu ya, tanda kutip. Artinya kalau kita pegang, kita kemudian setiap kali kita lihat kaca kita pegang, kemudian bahkan kalau gemes gitu sampai dipencet. Nah, itulah yang akan menjadi awal dari malapetaka tadi, bopeng ya. Nah, kemudian kalau misalnya yang penting juga kita sampaikan yang sudah terlanjur, jadi itu masih bisa kita perbaiki, masih bisa kembali bagus, terutama kan jerawat ini pada masa yang muda ya. Jadi wound repair-nya itu masih bagus. Jadi segera, jangan ditunda gitu, jangan ditunggu sudah di masa yang wound repair-nya kurang baik. Jadi tadi misalnya kemerahan, selain dari krim, bisa memakai laser V-beam ya, laser vaskuler khusus tuh buat nanganin pembuluh darah yang melebar. Kemudian juga tadi kalau teksturnya selain chemical peeling bisa pakai teknologi yang baru deh. Tuh salah satunya laser ya. Karena kan dermatologis sekarang ya salah satu kompetensinya juga di laser Mas Rio. Jadi pakailah laser fractional bisa, kemudian piku second laser, atau mungkin yang nggak berani luka bisa memakai laser toning dengan switch laser begitu. Jadi artinya bahwa bekas jerawat pun bisa dikembalikan menjadi kulit yang baik lagi. Baik, sudah dijawab ya. Jadi bagaimana cara menghilangkan bekas jerawat
tadi nih memang sebagian besar itu bekas jerawat bisa hilang jika dengan treatment bukan dengan krim ya. Kalau dengan krim itu bisa, tapi memang agak lama banget dan itu memang krimnya tertentu, krim malam biasanya dokter Iya, Ari ya. betul. Iya, krim malam Krim ya. malam itu yang memang untuk menghilangkan bekas jerawat, tapi tidak singkat. Nah, kalau ada pengen cara yang cepat ya, memang nggak lain nggak bukan adalah laser. Nah, ini macam-macam. Ada laser fraksional, bisa laser pico, atau laser yang tadi dikatakan sama dokter Ari sebelumnya ya. Pokoknya intinya, gimana cara ngilangin bekas jerawat? Laser jawabannya. Tapi kalau mau pakai krim, ya krim malam, cuman lama memang ya. Karena dia eh, tidak mengembalikan teksturnya lagi gitu ya, menyamarkan mungkin iya ya. Jadi jawabannya adalah menyamarkan. Dan terima kasih banyak sudah nonton tayangan kami. Semoga Anda terhibur. Dr. Ari Badem ini prakteknya di kota Surabaya kebetulan. Anda kalau mungkin mampir ke Surabaya atau di Jawa Timur, Anda boleh ketik aja di Google Maps ya, Surabaya Skin Center. Dan itu ada Dr. Ari serta tim yang akan standby di sana. Dan kami tunggu ya Anda kalau misalkan punya pertanyaan yang lain, Anda boleh sampaikan saja pengen request topik apa, nanti akan kita carikan ya. Kita akan akhiri program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Saya Rio Oliver, terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk melanjutkan kegiatan Anda.